Kemana ini Pak Dewan ya? Udah 12 hari ini kagak ke kantor-kantor orang. Ampun dah. Mentang-mentang Dewan dekat wanita aja maunya. Bilang mau dekat sama rakyat. Mana ini? Nggak jalan nih program-program kan kalau begini. Baju dikasih udah asal-asalan. Ampun dah. Gimana sih Pak Dewan? Kantor kagak keurus. Bini kagak keurus. Masuk Pak. Assalamualaikum. Sorry. Bro, apa kabar? Apaan sih? Ngapa sih? WhatsApp, Telegram. Gila nih orang ya? Gila. Apaan ini tiba-tiba begini? Bagaimana sih? Set. Ya Allah. Sepatu. Kenapa ada yang salah? Kopi shop. Es kopi susu. Biar apa? Begini biar apa Pak? Biar masuk ke milenial Gen Z. Gimana? Pakai kaos band Oasis. Kagak mantes Pak. Kagak mantes bener. Kenapa? Lah nyadar apa sih? Lo udah kelihatan beda jauh umur juga. Bagaimana? Menyesuaikan saya. Nggak Demi menarik nggak. suara milenial dan Gen Z, saya harus berpenampilan seperti mereka. Supaya saya dirasa bisa mewakili suara mereka. Bapak Dewan udah nggak update. Baju begini mah udah kagak zamannya. Oasis masih zaman. Lah, mana sih? Ya, lagunya masih diputerin di mana-mana. Itu Oasis. topik terbalik. Hah? Itu topik terbalik. Nih. Lurus ya? Berharap punchline lain kan dari enggak. Belum berharap pala gue balik. Oke, topi New York. Udah kagak zaman. Pak, anak-anak sekarang mah bajunya nih begini, baju-baju oversize. Lah ini baju oversize nih. Ini Nih. baju anak sekarang. Lah ini. Lu dari dulu gue pijet pakai baju begini. Lah ini. Kalau ini mah dari dulu, dari zaman saya masih sering bandel ke tempat pijet udah begini bajunya. Ngomong oversize. Ini mah kan piyama pijet, saya tahu ini. Lebih ama. Iya. Saya ngeliat kayaknya anak-anak sekarang bajunya pada gombrang-gombrang gitu. Tapi bukan piyama. Ya ini adanya ini, oh ini mah piyama. Oh, salah juga Begini berarti. nih Gen Z milenial. Ampun dah. Gimana nih, saya nih butuh banget suara mereka nih di 2024 ini. Karena kan suara mereka tuh di atas 50% untuk apa ya, istilahnya kontribusi penyumbang suara terbanyak di pemilu 2024. Oh iya. Ya. Berarti kita gimana dong? Kudu mencari strategi, Pak. Cuma masalahnya kan saya kagak update sama zaman-zaman sekarang nih bagaimana. Ya kita kolaborasi lah sama siapa gitu yang emang sosok yang emang udah dianggap mewakili suara milenial dan Gen Z gitu. Kita butuh sosok. Generasi-generasi sekarang gitu. Iya, influencer yang Cipung. Memang Cipung influencer bagus. Iya. Tapi dia kan masih kecil banget. Bukan Gen Z dia. Dia apa ya berarti? Gen apa dia? Gen Rans. Iya. Iya dia gennya Rans. Iya. Bener. Siapa Pak? Saya kagak tahu orang-orang yang generasi sekarang tuh siapa. Pasti ada. Yang saya perhatiin, kalau saya perhatiin Instagram, TikTok, ada yang namanya Rian. Rian Jombang. Bukan. Oh dia Gen J Jombang. Rian siapa Bapak? Rian Jombang Gen J. Ada Rian siapa namanya ya? Gue udah ngecek Instagramnya kemarin. Ada tapi masih kecil Pak, Rian Balita. bukan. Rian siapa? Bukan, ada nih. Rian. Nih saya cek Instagram ya. Udah viral banget, dia diundang di mana-mana dia. Oh iya. Ya bentar, ada Instagram cewek nih. Kok bisa kebuka DM-nya? Salah buka saya. Maaf ya.
Ini rakyat saya DM saya. Iya. Cuman kebetulan cewek cakep. Rian. Nih, Rian Fahardi. Dia udah ke Mata Najwa, tuh udah diundang-undang dia kemana-mana tuh keliling Indonesia ke kampus-kampus, sharing-sharing ilmu. Centang biru. Centang biru. Asli itu. Asli. Terus kita tanya asli apa beli? Ini saya harus ketemu di mana, nyari di mana berarti? Itu orangnya udah di situ tadi, dari tadi nungguin dipanggil. Panggil dah ini. Bro, ini yang gua tunggu. Sorry nunggu lama ya. Emang kurang ajar ini nih si Yuda nih. Ajudan saya emang nggak sopan orangnya. Oh ini ajudan abang? Iya ajudan saya. Bapak minumnya ditinggal bukan bawa sendiri aja. Ini tamu saya loh. Jangan disuruh-suruh. Rian ini. Iya ini Rian Gosling. Rian Gosling itu mah aktor. Jangan sembarangan. Makasih loh. banyak bang. Presiden nih dia. Hah? Presiden. Taksi? Presiden apa? Emang masih ada taksi presiden? Emang masih ada taksi? Presiden apa? Presiden Gen Z. Presiden Gen Z? Iya. Ada? Ini. Lah ampun. Maaf, Pak Presiden. Ampun. Oh, silakan diminum. Lu menang pemilihan di mana bro jadi presiden? Nggak ada pemilunya bang. Hah? Nggak ada Nggak pakai pemilu? Lah, Itu biasa hebatnya tuh jadi ya, presiden. Iya masih muda udah jadi presiden. Ada yang udah tua banget masih ngotot pengen jadi presiden. ada kan? Siapa nih? Udah tua banget Ini ngotot. tiga-tiganya tua itu capres yang Ya, sekarang kan? bukan yang tua banget. Tuh. Kan minum. Emang udah keluar nomor urutnya belum? Bukan nomor urut. Bro, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah Ini sehat yang bang. saya butuhin yuk. Saya pengen tahu nih dari sosok Presiden Gen Z Rian. Ini saya lihat kan emang aktif banget di Instagram. Punya konten tuh apa ya, sosial gitu, kritik sosial. Bermuatan politik juga. Oh, gitu. Umur lu berapa, Bro? 23 bang. Kebalik kali. 23. Kok kebalik? 23. Saya 32. Ya, Kok dia bisa 23? Ya bisa kan lu lahir duluan. Bisa lah. Emang 23 masuknya Gen Z berarti ya? Gen Z bang, 2000 lahirnya saya. Gen Z itu mulai tahun berapa Gen Z berarti? itu banyak Bentar, ininya sih. bentar. Itu behel asli apa ahli gigi? Asli bang. Asli. Bukan ahli gigi. Ada Pak, yang 50 ribuan, ditempel doang. Iya bener, kalau makan salak nyangkut. Asli. Pernah lu nyobain bang? Pernah. Emang kayak gerowak. Bekas lem ahli gigi ini. Ini masuknya Gen Z. Gen Z. Banyak sih bang versinya, ada yang mulai dari tahun 96, ada yang bilang 98, ada yang 2000 kayak gitu-gitu. Oh. Banyak versinya sebenarnya kan tentang generasi ini, terutama kayak klasifikasi ini kan sebenarnya bukan dari Indonesia tapi dari Amerika yang sebenarnya nyantumin, kalau nggak salah dimulai dari buku-bukunya Neil Ho, William Strauss yang ngejelasin tentang generasi, barulah dicoba direlatin sama generasi di Indonesia itu sendiri. Keren, baca buku dia Yud. Enggak. Tadi siapa yang disebut? William Strauss sama Neil Ho tentang generation. Buku terakhir yang lu baca apa? Kita nggak boleh kelihatan nggak pinter di sini. Ini Tatang S. Lah buku terakhir yang saya baca. Tatang. Lah Tatang S kan buku juga dia. Lah bener. Nggak relate sama generasi dia. Tahu lagi bang. Enggak tahu Tatang S. Nggak tahu. Lah. Kocak yang ini nih, wawasannya nggak ada nih yang bikin. Lu yang wawasan lawas. Ngatain orang wawasan nggak ada, wawasan lu yang nggak move on. Tatang S. Itu buku apa bang? Ada buku tentang kehidupan lah pokoknya. Ntar dah saya kasih bukunya. Buku komik ada. Iya ada, pokoknya ajab-ajab neraka. Iya. Di sini aja Pak. Ada Iya. juga yang versi joroknya ada. Iya ada. Iya kan? Ada iya. juga. Mm-mm. Gokil. Jadi kalau gue lihat konten-konten itu berisi banget bro. Jadi
kelihatan lu tuh kayak menginfluence generasi muda untuk berani bersuara. Ya, Emang menurut lu Gen Z itu gimana sih habitnya yang lu pandang? oke. Sebenarnya kenapa gua kepikiran buat berani ngekritik, berani ini sebenarnya gue ingin membebaskan stereotip anak muda atau Gen Z hari ini tuh yang seolah-olah dibuat kayak kenapa sih anak muda hari ini nggak peduli politik, apatis sama politik. Nah, gue pengen jadi anak muda yang membebaskan diri dari stereotip itu bang, bahwa ya ada kok anak muda yang peka dengan isu-isu publik, bukan cuma tentang bicara dirinya sendiri, tapi ya dia cemas kayak ngelihat ketika misalnya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan yang sebenarnya itu nggak boleh terjadi. Nah itu yang sebenarnya gua sampai hari ini masih usahakan itu. Iya. Karena beberapa hari ini anak muda selalu tuh distereotipin, selalu diterpa labelisasi kalau soal wah anak muda nggak peduli politik, cuma mentingin diri sendirinya. Oh enggak, gue pengen jadi anak muda yang ngepotong pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Jadi sejauh ini itu perjuangan lu ya? Itu perjuangan gua. Udah berapa lama? Setahun belakangan, 2 tahun? Mulai konten sebenarnya kurang lebih hampir setahun bang. Tapi sebelum-sebelumnya udah lama nulis di beberapa media. Terus karena memang basicku tuh sambil kuliah udah kerja di media-media juga bang, di belakang layar. Barulah muncul di depan layar sebagai konten kreator hari ini. Karena gua nganggap kekuatan anak muda hari ini kan ada di sosmed tuh, kita dikit-dikit pasti pengen ngeviralin sesuatu. Daripada gue ngeviralin hal-hal yang menurut gue nggak terlalu bermanfaat, ya udah gue coba ngawal isu-isu publik. Adalah hari ini konten gue kayak gitu. Dan kebetulan emang kuliah lu berkaitan dengan sosial dan politik? Atau Komunikasi kuliah gue bang. Cuma memang dari dulu tuh udah seneng ngomongin politik bang, gara-gara pas masih kecil kakek selalu nyusupin berita-berita. Jadi kalau gue pengen ganti Dora atau SpongeBob nggak boleh, dipaksa tuh gue dulu bang nonton berita, nonton Mata Najwa. Jadi dari situ kayak terpacu, gue harus kayak gini nih. Jadi itulah titik mulanya kenapa kayak gue suka nontonin berita, nontonin pembawa berita. Makanya cita-cita sekarang pengen jadi jurnalis dulu. Makanya gue lihat postingan lu seneng banget waktu diundang ke Mata Najwa sebagai narsum. Nah, itu karena dia sih. kayak dreams come true gitu. Nah, ya bener banget. Gokil. Kayak itu keinginan kakek sih dulu, gara-gara pernah nonton bareng sama dia. Terus kayak dia bilang, Najwa Shihab, pada saat itu episode Najwa sama Eyang Habibie. Dua-duanya kan orang Bugis. Terus dia bilang, lu bisa kayak mereka karena ya lu juga orang Bugis, kira-kira gitulah bahasanya. Dan pada saat itu episode terakhir gue bareng kakek gue nonton Mata Najwa, dan itu kayak jadi keyakinan bahwa ya gue harus wujudin mimpi itulah buat banggain kakek gue sih. Dan akhirnya gue bisa sepanggung, ya nggak pernah kepikiran juga sih pada saat itu. Iya, keren. Tuh kayak gini orang kalau punya cita-cita pengen sekelas Mata Najwa. Ya iyalah itu kan juga cita-cita kakeknya dia. Lu cita-cita jadi mata elang. Ya ampun. Narik-narikin motor orang. Ya ampun, Bapak. Cita-cita yang tinggi. Ya udah itu mah iya, ntar saya bisa ke Mata Najwa. Tibang main ke tempat syutingnya apa susahnya sih? Iya, jadi penonton bukan jadi narsum. Iya udah. Nah, kok bisa disebut sebagai presiden gitu? Ya kalau kita nih di komunitas stand up komedi juga ada presidennya sih. Cuman secara struktur dia memang bekerja layaknya presiden gitu. Dan memang dipilih. Dan memang dipilih juga. Ada electionnya juga gitu. Betul. Nah kalau lu kan label yang tiba-tiba ada apa gimana? Sebenarnya itu dari awalnya dari followers gue sih bang. Kayak nyebut-nyebut. Ya meskipun ada beberapa yang ngehujat lah ya. Kayak lu masih bocil. Ngapain ngomongin politik, mending lu coba jadi presiden. Ya udah gue aminin aja lah jadi presiden. Hujatan itu ya gue buat sebagai brandingan, meskipun itu latar belakang sinisnya. Cuma ada gue ngangkat skripsi gue tuh tentang branding bang. Nah untuk mewujudkan teori deskripsi gue itu biar nggak berakhir jadi bungkusan gorengan aja, ya udah gue coba cari cara untuk membuktikan itu. Dan akhirnya
gue cobalah di TikTok gue ini untuk nge-branding diri. Itu ada 3 teori sebenarnya, branding, segmenting, sama positioning. Nah, branding itu presiden, Gen Z adalah segmentasi gue, positioning adalah apa yang hari ini gue lakukan kayak kritis, kemudian peduli isu publik. Jadi apa yang hari ini gue lakukan, kenapa tercipta presiden Gen Z itu upaya untuk membentuk diri sebenarnya Bang David. Jadi gue nggak pengen dibentuk sama orang lain, gue nggak pengen dibentuk sama pasar, gue nggak pengen dibentuk oleh sesuatu yang di luar dari diri gue. Jadi akhirnya gue bentuk diri gue sendiri. Toh sebenarnya gue juga pengen punya cita-cita jadi seorang presiden. Jadi ya udah gue bentuk dari sekarang. Keren bro, anjir bro. Ini baru. Cita-cita jadi presiden udah dari umur 23 itu nggak banyak orang bisa Betul. nyebut gitu loh. Bener, biasanya kan anak-anak zaman sekarang boro-boro peduli sama urusan negara, urusan rumah tangga keluarganya aja dia kagak peduli kan anak-anak sekarang mah. Kadang-kadang begitu. Ih, judge lu, judgmental lu namanya kayak gitu, ngejudge lu. Emang? Emang? Nggak ngebela diri. Enggak, emang bener. Emang iya, isu generasi lu emang soal itu. Soal itu kan, soal Ya, lu pribadi gimana memandang stereotip yang lu bilang tadi di awal kan, stereotipnya adalah salah satunya Gen Z itu kan selain selfish, mikirin dirinya sendiri ya, nggak peduli sama isu-isu di sekitar, isu lingkungan dan segala macam, adalah isu yang berkembang adalah gimana isu keluarga sebenarnya yang sering ya konten-kontennya siapa Oza Rangkuti ya, yang dia menjudge Gen Z tuh ya begitu problematik lah, apalah. Ya sebenarnya Pandangan lu gimana? pertama gue yang paling nggak setuju sih soal itu. Oja mana? Ja, lu jangan suka framing Gen Z deh lu. Mana sih kamera nih? Lu jangan suka. Lu kasih tahu deh sekarang Yan tuh. Coba ngomong sih ke siapa yang Nah, ke suka situ ke konten. kamera Ngomong gua. nih. Siapa yang suka begitu? Oza, Oza. Sastra, Iya. sama Apos tuh. Dia bertiga no nih. Nih dengerin nih. Ini presiden Gen Z lo yang ngomong lu. Ya Iya. punya hak jawab lo mereka lo. Ayo ngomong Yan sekarang Yan. Nggak, karena agak ini aja, maksudnya memang di sekitaran hari ini kan kalau kita bicara soal konten hari ini yang beberapa muncul di permukaan ya konten-konten yang relate, apalagi kalau kita bicara di perkotaan ya, Yeah. pasti yang relate itu. Tapi nggak bisa juga dong Gen Z itu di labeling, Gen Z itu dicap kayak gini, karena ini sama halnya kayak kita mencoba mempercayai ramalan horoskop kayak gitu menurut gua Bang, karena Percaya zodiak gitu ya. zodiak kayak gitu-gitu, kayak Gen Z bla, Gen Z bla, padahal enggak. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan itu kan ada banyak macam. Contohnya kalau tadi dijabarin yang buku tentang generasi itu paling awal tuh tentang faktor situasi. Jadi situasi apa yang bisa mendorong orang-orang tuh kayak gitu. Kayak misalnya contoh, ada yang keluarganya aman, ada yang keluarganya juga nggak aman. Tapi itu yang jadi pembeda situasinya sebenarnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dicap Gen Z kayak gini kan nggak masuk akal sebenarnya. Itu sih karena ya lagi-lagi faktor situasi, faktor lingkungan, kemudian memang perkembangan zaman yang mendorong itu, akhirnya ya muncullah stereotip itu sebenarnya. Tapi nggak bisa disamaratakan juga. Itu sih karena paling besar yang mempengaruhi hari ini itu apalagi soal pikiran ya faktor situasi tadi Bang David. Kayak di mana lingkungan kita tumbuh, lahir di daerah mana. Karena gue pernah baca salah satu buku, budaya nasional kita itu sebenarnya terakumulasi oleh budaya-budaya daerah. Jadi nggak bisa disamaratakan soal itu. Belum di daerah sana dengan daerah sini kan pasti beda situasinya. Gitu sih. Ya tuh, denger tuh. Beda, jangan disamaratain semua. Seakan-akan semua Gen Z itu jelek aja kan gitu di gambaran kontennya si siapa namanya? Oza. Ya konten-konten anak-anak sekarang emang begitu. Cuma di satu sisi setuju sih sama Bang Oza apa yang dia suarakan, karena Setuju apa enggak sih sebenarnya? enggak, ada hal yang setuju Bang, ada hal yang enggak setujunya karena beberapa isu yang anak muda hari ini nggak tahu kalau itu salah, itu berusaha disadarkan lewat konten-konten yang disindir oleh Bang Oza sama beberapa hal yang hari ini jadi concernnya juga. Iya, karena gue lihat juga di konten-kontennya Oza juga banyak perlawanan Iya, kan banyak dari perlawanan. Gen Z sendiri yang dari komen-komennya gue lihat ya ya itu
rata-rata menyuarakan nggak semua begitu. Ya gue sepakat sih, itu kan berkaitan dengan lingkungan aja kan. Ya. Ya kalau mungkin kalau konteks mereka di Jaksel paling ya berapa persen sih paling yang begitu kan ya 99. Win rate-nya. Semua berarti. semua itu mah. Iya. Gak segitu lah ya, gak segitu. Nah gua nih kan mau nyalek nih, gua mau terjun ke politik di 2024. Sekarang semua calon, mau itu legislatif, mau itu eksekutif, yang tertingginya capres, tuh kayaknya semua berlomba-lomba untuk menarik suara milenial dan Gen Z terutama. Berebut suara lah di generasi lu. Valid kah menurut lu? Dan cara yang mereka pakai tuh relevan gak sih? Sejauh ini yang lu pandang. Ya. Kalau kita misalnya bicara 2019 lalu, kayak deja vu aja Bang. 2019 sama 2024 tuh kurang lebih hampir sama lah. Bedanya mungkin TikTok belum ada dulu ya. Jadi dulu beberapa platform aja yang dimainkan, apalagi untuk mendapatkan suara anak muda hari ini pasti arenanya tuh di sosial media. Dan itu benar-benar gua rasain hari ini, banyak hari ini kayak kita lihat caleg, kita lihat calon-calon yang berusaha mendapatkan hati anak muda lewat skena itulah. Mereka ikut tren, mereka tiba-tiba bikin konser, mereka tiba-tiba giveaway tiket Blackpink. Terus mereka tiba-tiba peduli soal apa yang hari ini anak muda sukai juga. Itu kan artinya mereka coba mendekatkan diri gitu loh. Nah, ada yang tiba-tiba pengen bikin konser Coldplay jadi 2 hari gitu kan. Tapi gagal juga ujungnya. Ya. Ada kan tapi? Ada Kan? Ada. Iya benar. Ya, cuma sialnya banyak yang maksain gitu loh. Nah itu tadi berarti banyak yang nggak relevan juga. Banyak yang nggak relevan, langsung ketolak. Apalagi kalau kita ngomongin karakter anak Gen Z hari ini, menurut gua dia paling kritis sih Bang. Jadi dia tahu, oh ini pencitraan doang nih, udah skip kayak gitu-gitu sih. Justru malah jadi blundernya sih menurut tuh kalau mereka memaksakan diri gitu untuk masuk ke skena Gen Z, tapi cara yang mereka lakukan tuh itu tadi terlihat maksa dan nggak relevan. Ya blunder sih. Karena paling tinggi kalau kita lihat trennya anak muda hari ini, budaya nge-cancelnya lumayan besar sih Bang. Kayak kemarin ada yang nolak cancel culture ya. Piala Dunia, udah tuh sampai hatinya bener nggak bisa lupa. Jadi apa-apa pasti selalu ngebekas lah, dendaman lah juga lah. Tapi bener. Gimana caranya, yang pengen gue bilang ya kita harus rasional. Dan buat calon-calon politisi yang hari ini lagi pengen dapetin suara anak muda, kalau gue sih pengen ngejual suara gue ya Bang ya. Jadi kalau ada yang bilang suara anak muda gak bisa dibeli, ini bla bla bla, enggak. Gue bilang gue pengen ngejual suara gue. Tapi bisa gak lu ketika gue jual suara gue ke kalian mampu mewadahi apa yang hari ini anak muda inginkan. Iya, jualnya juga jangan murah. Jualnya juga jangan murah, Pak. Emang berapa yang udah deal? Kan pasti nanya nominalnya. Penasaran aja. Mau dibandingin aja sama orang dia mah. Kan kita sama-sama pernah dapet tawaran pasti kan. Biar ada yang nawarin gua sejauh hari ini semuanya Bang. Semuanya, ya nggak apa-apa, bagus. Itu kan tandanya mereka butuh kita itu tadi. Yang penting kita jangan murah. Ya. Iya, jangan murah kan, bener. Sepakat gua, harus dibayar dengan bukan apa ya, harus dibayar dengan realisasi sih menurut gua. Kan kalau gua kan milenial maksudnya, gua masuk generasi milenial. Gua udah bosan banget sama model-model kampanye tuh yang apa ya, yang bahasanya diulang-ulang dari dulu sampai sekarang. Oke. Kampanye-kampanye yang saya akan mensejahterakan rakyat. Yang iya dari dulu juga itu bahasanya. Udah bosen banget gak sih? Saya akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu bahasa yang sering dipakai dan diulang, repetisi dari pemilu kapan juga selalu begitu. Kalau gue lebih pengen yang ya gimana caranya, kasih tahu gue. Caranya. Detailnya untuk itu gimana? Menuju itu kayak gimana ya? Dan lu sudah membuktikan, lu sudah artinya apa ya? Dengan lu berjanji segitu, lu kasih bukti, nih gue udah berhasil melakukan itu. Iya.
kayak gitu sih kalau gua ya pandangan gua. Apalagi kemarin kan baca pres ini kan habis nyampein gagasannya ya di Iya, Mata di Najwa. Mata Najwa. Gimana menurut lu Bang? Ada yang kayak gitu-gitu gak? Kok gue yang balik nanya ya? Tawa lu. Mancing lu. Tapi gimmicknya gue suka sih. Gitu. Gimmick cermin. Itu bagus, refleksi itu. Iya, ya. gimmick cermin gitu ya kan. Kan kita sama-sama lagi diterpa isu pabrik cermin di Rempang kan. Bukan isu itu ya. Berita. Bagus itu Mata Najwa berarti. Bagus sih. Itu ya, cuma iya kan? setuju sih. Yang refleksi itu gue suka sih kayak Pak Anies dia ceritain soal bagaimana apa ya, dia tuh bisa di titik itu cerita masa kecil dia di Jogja. Terus Pak Ganjar kalau nggak salah dia dapat pesan juga kayak gimana dia tidak mengejar jabatan tapi fokus untuk kerja. Terus Pak Prabowo bedanya dia nggak cerita tentang dirinya tapi kayak gimana dia refleksi tentang bagaimana hari ini anak muda di Indonesia itu harus berdikari, harus ini. Jadi kayak kita bisa ngelihat sebenarnya dari itu sih yang pengen gue dorong, kayak jangan sampai kita memilih karena apa yang ditampilkan ke kita, tapi gimana caranya kita tuh memilih karena memilah, ngelihat apa yang sebenarnya dia pedulikan. Jangan sampai kayak ya udah kita tertipu dengan dunia maya, tampilan-tampilan di sosmed. Padahal yang sebenarnya penting adalah sejauh mana sebenarnya mereka peduli dan mau memperjuangkan kepedulian itu sih. Iya, jadi jangan subjektif ya, objektif gitu ya. Jadi jangan cintai orangnya atau sosoknya, tapi cintai ide-idenya. Ya, kurang Gitu. lebih Karena gitu kalau sih. udah ngefans banget gitu ya, fans club jatuhnya Betul. jadinya. Oh iya Bang. Iya kan, iya kan kalau kita udah ngefans sama seseorang, kalau fans kita kurang sedikit kita kayak nggak terima gitu. Terus kalau orang ngejudge, kita jadi seakan-akan jadi pembelanya, enggak gitu, menutup mata gitu, menutup telinga dari apa yang orang kritisi. Tapi kalau kita cintai ide-idenya, ya kan, ya namanya manusia kan punya banyak kekurangan gitu. Kalau emang dirasa kurang ya kita akan juga objektif dan fair bilang itu kurang. Ya, kritik, Kecuali ya debat lah gagasannya, bukan debat personalitinya juga gitu. Ya, benar. Ya walaupun ada beberapa yang personalitinya kelihatan songong juga. Kemana lagi sih? Orang gatel aja lidahnya. Menarik sih. Ada sih menarik sih Iya, kan dari menarik kemarin sih, kan Bang. kelihatan dari cara ngobrol, dari cara Dari cara menanggapi pertanyaan. kita bisa menilai lah. menilai Bang, lah sebenarnya. itu kan. Cuma ini kan baru permulaan, Ini baru nih, baru permulaan. pemanasan lah. Baru pemain. Cuma siapa menurut abangnya? Yang apa? Ya, yang apa? ini, yang Yang lebih mana? siap, yang lebih siap aja. Banyak sih. Saya harus fair ya. Dari ketiga kemarin yang paling siap adalah Panji. Siap dipanggil Bareskrim karena konten stand up-nya sangat ofensif dan berani menyebut tokoh secara lengkap iya, dengan benar, nama sampai nama panjangnya disebut. Ya, kalau kita kan masih suka mempleseti, kalau Panji itu benar-benar nyebut. Nah, di sini demokrasi diuji, Bang. Di sini demokrasi diuji. Panji ngasih patokan buat kita semua. Oh, kita semua ya? Iya, kalau Panji aja aman, harusnya kita semua bisa aman. Kita doakan saja Panji selamat dan tidak ada panggilan dari Bareskrim, Mabes Polri, ataupun Polda Metro Jaya atas dasar pencemaran nama baik dan lain-lain. Ya, kita cukup aja cuman sampai di Haris dan Fathia Azhar. Salah ya gua. Maksudnya Haris Azhar dan Fathia. Kebalik tadi gua ngomongnya. Thank you ya. Pak. Oh, ya. Thank you Yan. Thank you, Bang, Ya, Bang. mohon maaf nggak banyak waktunya memang. Tapi gue paling tidak sudah yang mau terjun nanti ke beberapa kota, Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta, jadi punya preferensi baru tentang sudut pandang dari apa yang dipengenin generasi Z atau Gen Z untuk pemimpinnya di masa depan. Thank you ya. Oke, Sip. siap. Thank Ada you, Bang David. tos Gen Z nggak? Salam Gen Z gitu nggak ada? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Ah, nggak seru. Nggak seru. Kalau kita kan ada ya. Kalau milenial kan. Milenial gimana? Gitu kan. Kalau milenial. Ada. Lu aja kali itu yang buat. Gitu. Kalau boomers? Wah. Saya pamit. Saya pamit. Parah. Habis jawab pertanyaan
Joget.